Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai sistem periodik unsur. Oke, kita mulai saja. Yang pertama mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Nah, yang pertama sebelum sistem periodik modern. Nah, pada awalnya manusia itu menggolongkan unsur ke dalam dua saja, yaitu logam dan non-logam. Kemudian yang kedua ada tabel periodik Lavoisier. Antoine Lavoisier mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimianya, yaitu ke dalam 4 golongan. Apa saja? Yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Kemudian yang ketiga ada triade de Bereiner. De Bereiner berkesimpulan unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur berdasarkan rata-rata massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Nanti didapatkan unsur kedua seperti itu. Nah, ini dia tabel periodik menurut triade de Bereiner. Silahkan bisa diperhatikan. Nah, ini dia triade 1, 2 sampai di 5. Nah, rata-rata massa atom unsur 1 dan 3 digunakan untuk menentukan massa atom unsur kedua. Jadi massa atom pertama ditambahkan massa atom ketiga dibagi 2, didapatkanlah massa atom kedua. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada oktav Moulin. Berdasarkan hukum ini, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata unsur-unsur yang berselisih 1 oktav menunjukkan kemiripan sifat dan keteraturan perubahan sifat unsur. Yang seperti apa? Nah, bisa disimak di tabelnya. Yang berselisih 1 oktav, yang mana berselisih 1 oktav? Contohnya di sini ada H dengan ada H dengan F. Itu berselisih 1 oktav, maka dikatakan menunjukkan sifat yang mirip. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat ada sistem periodik Mendeleev. Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya seperti apa? Artinya jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, sifat tertentu akan terulang secara periodik. Jadi menurut periodik Mendeleev ini berdasarkan atau menurut kenaikan massa atom relatifnya. Seperti apa tabel periodiknya? Nah, silahkan bisa disimak di gambar atau di tabelnya. Di sini ada periode 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ada golongan 1, 2, 3 sampai ke golongan 8. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada Lothar Meyer. Seperti apa yang dikemukakannya? Meyer mengamati hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Jadi kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Meyer menentukan volume unsur yang dihitung dari massa 1 mol unsur dibagi dengan kerapatan unsur. Nah, kalau menurut Lothar Meyer ini yaitu berdasarkan kenaikan massa atom dengan sifat unsurnya. Nah, ini dia ada grafik mengenai kenaikan massa atom dan sifat unsurnya. Bisa diperhatikan di gambarnya.
Nah, ini dia tabel menurut Lothar Meyer. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya mengenai sistem periodik modern. Yang seperti apa sih sistem periodik modern? Mari kita simak bersama-sama. Nah, pada tahun 1914, Henry Moseley menyusun periodik unsur dengan urutan sesuai dengan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat, bukan lagi mengenai nomor massa. Jadi menurut Henry Moseley, periodik unsur diurutkan sesuai dengan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat, bukan lagi nomor massa. Sistem periodik modern terdiri dari lajur vertikal atau yang dikatakan sebagai golongan, dan juga lajur horizontal atau yang dikatakan sebagai periode. Nanti akan kita simak bersama-sama seperti apa sih yang golongan, mana sih yang periode. Golongan disusun menurut kemiripan sifat. Ini kata kuncinya, golongan disusun menurut kemiripan sifat. Nah, sedangkan periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Kalau golongan berdasarkan kemiripan sifat, periode berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia gambar tabel periodik modern. Gambar sistem tabel sistem periodik modern. Mana yang dikatakan sebagai golongan, mana yang dikatakan sebagai periode. Golongan yang mana? Golongan adalah yang ini dia. Nah, ini dia golongan. Ini juga golongan. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu yang dikatakan golongan. Sementara mana yang periode? Periode adalah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, ini dikatakan periode. Ini dia periode. Jadi kalau bisa disimpulkan, periodenya aja berapa? Periodenya ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 periode. Golongannya ada berapa? Ada di sini 1A, 2A, dan sampai ke 8A. Ada juga golongan B. Nah, untuk golongan-golongan ini akan kita bahas nanti di selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya mengenai konfigurasi elektron dan letak unsur dalam periodik unsur. Nah, dari penjelasan sebelumnya, letak unsur berhubungan dengan konfigurasi dan elektron valensi unsur. Jadi, letak unsur itu berhubungan dengan konfigurasi elektronnya maupun elektron valensinya dari suatu unsur. Hubungan konfigurasi elektron dengan nomor golongan dan periode sebagai berikut. Ini dia penjelasan mengenai hubungan konfigurasi elektron dengan nomor golongan dan periodenya. Jumlah elektron valensi sama dengan nomor golongan. Sementara jumlah kulit atom sama dengan nomor periode. Nah, ini yang perlu diingat oleh anak-anak semuanya. Di jumlah elektron valensi sama dengan nomor golongan, jumlah kulit atom sama dengan nomor periode. Golongan utama memiliki elektron valensi berada pada subkulit S atau berada di orbital S, dan subkulit P atau orbital P. Nah, sedangkan golongan transisi mempunyai elektron valensi di subkulit D. Kalau ada elektron valensinya di subkulit D, maka itu golongan transisi. Sementara subkulit F itu digolongkan unsur transisi dalam. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikut beberapa panduan menentukan nomor golongan. Yang pertama, konfigurasi elektron yang berakhiran di orbital S. Ingat, konfigurasi elektron yang berakhiran di orbital S atau di subkulit S, maka jumlah elektronnya dapat langsung digunakan untuk menentukan golongan. Nah, biasanya berupa golongan 1A dan 2A. Nah, berikut contohnya. Contohnya di sini adalah ada unsur Mg dengan nomor atomnya 12. Konfigurasinya adalah 1s2,
2s2, 2p6 dan 3s2. Berakhir di mana? Berakhir di orbital s. Ini dia, berakhir di orbital s. Maka jumlah elektronnya dapat langsung digunakan. Mana elektronnya? Ini dia, elektronnya 2. Maka golongannya adalah 2a. Jadi seperti itu untuk panduan konfigurasi elektron di orbital s. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua ini adalah mengenai konfigurasi elektron yang berakhiran di orbital p. Jika konfigurasinya berakhiran di orbital p atau di subkulit p, maka jumlah elektronnya harus dijumlahkan dengan orbital s. Ingat, jumlah elektronnya harus dijumlahkan dengan elektron yang ada di orbital s yang terdekat, seperti itu. Dan sama besar kulitnya dengan orbital p, sehingga dapat digunakan untuk menentukan golongan. Nah, biasanya berupa golongan 3A hingga ke 8A, seperti itu. Nah, silakan perhatikan contoh berikut. Nah, suatu unsur P dengan nomor atom 15, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3, seperti itu. Berakhiran di mana? Berakhiran di orbital atau di subkulit P. Maka untuk menentukan golongannya adalah dengan menjumlahkan elektron yang ada di orbital S dengan P. Mana yang sama-sama besar kulitnya? Yaitu sama-sama kulit T3. 3 dengan T3. Maka dijumlahkan elektron yang di orbital S dengan yang di orbital P. Seperti itu. 2 ditambah 3 berapa? Sama dengan 5. Maka golongannya ada di 5A. 2 ditambah 3, 5. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Yang ketiga, konfigurasi elektron yang berakhiran di orbital D. Ini dia, di orbital D. Maka jumlah elektronnya harus dijumlahkan dengan orbital S yang terdekat. Ingat, kalau berakhiran di orbital D atau di subkulit D, maka jumlah elektronnya harus dijumlahkan dengan orbital S yang terdekat, sehingga dapat digunakan untuk menentukan golongan. Biasanya juga berupa golongan B transisi kalau berakhiran di orbital D. Nah, untuk yang di orbital D ini ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, jika elektron pada subkulit D terakhir dan jumlah elektron pada subkulit S terdekat kurang dari 8. Jika elektron yang di subkulit D ditambah dengan elektron yang ada di subkulit S terdekat, jumlahnya kurang dari 8, maka nomor golongannya adalah jumlah elektron tersebut. Nah, berikut contohnya. Contohnya adalah Ti dengan nomor atom 22. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d2. Ingat, berakhiran di orbital D. Mari kita lihat berapa jumlah elektronnya masing-masing dari orbital D dan S terdekat. Elektron di orbital D di sini ada 2, sementara orbital di S terdekat ada 2. 2 ditambah 2 berapa? 4. Maka golongannya adalah 4B, seperti itu. Karena apa? Karena dijumlahkan kurang dari 8. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua mengenai subkulit D atau orbital D. Jika jumlah elektron pada subkulit D terakhir dan elektron pada subkulit S terdekat jumlahnya sama dengan 8, 9, dan 10, maka nomor golongannya adalah D8B. Jadi kalau elektronnya pada subkulit D dan S terdekat dijumlahkan hasilnya sama dengan 8, 9, dan 10, maka golongannya adalah 8B. Berikut contohnya. Ni dengan nomor atom 28. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d8. Nah, di sini kalau dijumlahkan yang di orbital D dengan S terdekat berapa? 8 ditambah 2 sama dengan 10.
10, maka golongannya adalah 8B. 2 ditambah 8 sama dengan 10, maka sesuai ketentuannya adalah 8B golongannya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini masih mengenai elektron yang berada pada subkulit D. Jika jumlah elektron pada subkulit D terakhir dan elektron pada subkulit S terdekat, hasil penjumlahannya lebih dari 10 elektronnya, maka nomor golongannya adalah, bagaimana cara menentukannya adalah elektron pada subkulit atau orbital D ditambah dengan elektron pada orbital S atau subkulit S dikurang 10, seperti itu. Berikut contohnya. Zn dengan nomor atom T30. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d10. Nah, di sini kalau dijumlahkan yang ada di orbital atau subkulit D, elektronnya berapa? 10 ditambah S terdekatnya berapa elektronnya? Ada 2. 10 ditambah 2, 12. 12 dikurang 10 sama dengan 2. Maka golongannya adalah 2B, seperti itu. 10 ditambah 2, 12 dikurang 10, 2B. Itu kalau jumlahnya lebih dari 10. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, yang keempat ini apabila konfigurasi elektron pada subkulit F. Jika harga N terbesar dari konfigurasinya adalah 6 atau periode 6, maka merupakan golongan dari lantanida. Nah, jika N terbesar dalam konfigurasi elektronnya 7, termasuk periode 7, maka unsur tersebut merupakan golongan aktinida. Nah, itu dia beberapa panduan menentukan nomor golongan, baik dari orbital S atau subkulit S sampai dengan orbital F atau subkulit S. Jadi ada S, P, D, dan F. Berikut contohnya. PR dengan nomor atom 59. Konfigurasinya, elektron valensinya adalah 4s2 dan 4f3. Ingat, perlu diingat, N terbesarnya berapa? N terbesarnya adalah 6, maka periode 6. Golongannya apa tadi? Lantanida, seperti itu. Jadi PR dengan nomor atom 59 termasuk dalam golongan lantanida. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang lain mengenai penentuan golongan dan periode dalam tabel periodik unsur. Di sini ada contohnya suatu unsur X dengan nomor atomnya 16. Bagaimana konfigurasinya? Bisa dilihat yaitu 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p4. Lalu berada di golongan dan periode berapa? Mari kita simak yang pertama-tama. Yang pertama, jumlah elektron valensinya adalah 6. Dari mana? Ingat, ini adalah berakhiran di orbital P atau subkulit P. Maka ditambahkan dengan S terdekat. Dan kulitnya harus sama, yaitu sama-sama T3. Di sini kulitnya T3. Maka elektronnya perlu ditambahkan, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maka jumlah elektron valensinya adalah 6. Terletak pada subkulit S dan P, maka golongannya adalah berapa? 2 tambah 4 tadi 6, maka golongannya adalah 6A, seperti itu. Lalu pada periode berapa? Kulit terbesarnya mana? Kulit terbesarnya tadi sudah dikatakan adalah T3. 3-nya ada 2. Maka kulit atom terbesarnya 3, maka periodenya T3, seperti itu. Kulit atom sebagai periode, elektron valensi sebagai golongan. Jadi unsur X terletak pada golongan 4A dan periode T3.
Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, di sini ada unsur Y dengan nomor atom 46 dan elektron valensinya adalah berada di mana? Di orbital 5s2 dan 4d8. Ingat, ini berakhiran di ID. Lalu berapa nomor golongannya atau berapa golongannya dan berapa periodenya? Jumlah elektron valensinya adalah yang di S itu ada 2 ditambah D8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Ingat, silakan bahwa untuk orbital D jika dijumlahkan dengan S terdekatnya hasilnya sama dengan 10, maka golongannya adalah transisi, yaitu 8B seperti itu, karena 2 ditambah 8 sama dengan 10. Lalu berapa periodenya? Kulit atom terbesarnya adalah 5. Ini dia 5. Kulit atom terbesarnya adalah 5, maka periodenya 5. Sehingga dapat disimpulkan unsur X terletak pada golongan 8B dan periode 5. Seperti itu. Semoga sampai di sini bisa dipahami semua oleh anak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia ada soal latihan. Silakan nanti latihannya dikerjakan di buku latihan. Kemudian lembar jawabannya bisa diunggah ke e-learningnya seperti itu. Jika dalam pengerjaan ada yang kurang paham atau belum paham, silahkan bisa menuliskan di komentar, di kolom komentar, atau bisa menuliskannya melalui timeline di kelasnya seperti itu, timeline kelas di e-learningnya. Nah, ini dia soal latihannya. Tentukanlah golongan dan periode dari unsur-unsur di bawah ini. Apa saja unsurnya? Yang pertama ada QR dengan nomor atom 49. Kemudian yang kedua, suatu unsur PR dengan nomor atom 76. Maka silahkan tentukan golongan dan periodenya. Bagaimana cara menentukan periode dan golongan? Yang pertama adalah tuliskan konfigurasi elektronnya, tentunya seperti itu. Kemudian menentukan elektron valensi, dan yang ketiga menentukan kulit terbesarnya seperti itu. Baik, demikian pembahasan kita mengenai konfigurasi elektron dan perkembangan sistem periodik unsur. Seperti itu. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.